Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Penyair Maut, bagian 1. Langkah terayun menyongsong fajar, ombak bergulung menabur karang, jerit anak gembala terngiang, membelah pagi nan gersang. Sialan, jelek, makian keras terdengar di antara bait-bait syair yang mengalun dari mulut seorang pemuda di atas sebongkah batu hitam di pinggir jalan. Pemuda berkulit agak kehitaman dengan wajah penuh goresan luka menghentikan alunan bait-bait syairnya. Kepalanya menoleh dan memandang seorang laki-laki tua yang berdiri tidak jauh darinya. Beberapa orang yang berlalu lalang di jalan itu tidak menggubris sama sekali. Tidak adakah pekerjaan lain, Kumbara? Nada suara laki-laki tua itu terdengar ketus. Aku seorang penyair, Ki Ampar. Hanya itu satu-satunya pekerjaanku, sahut pemuda itu lembut. Desa ini bukan tempatnya penyair. Semua orang bekerja keras untuk hidup. Apa syair-syair bututmu bisa memberi makan, memberi sandang, dan segala macam keperluan hidupmu? Kau harus bekerja, Kumbara. Lihat sekelilingmu. Lihat semua orang yang ada di sekitarmu. Agak keras suara Ki Ampar. Pemuda berkulit hitam yang kini dinasehati itu diam saja. Dia melompat turun dari atas batu yang didudukinya. Sebentar ditatapnya Ki Ampar agak tajam, lalu melangkah pergi tanpa berkata-kata lagi. Gendim pengantin bertalu merdu. Wajah-wajah ceria menyambut. Adakah hati semanis madu? Menyapa embun nan lembut. Dasar penyair edan. Rutuk Ki Ampar bersungut-sungut. Sementara pemuda yang bernama Kumbara itu terus melangkah sambil mengalunkan bait-bait syairnya. Beberapa orang desa yang kebetulan berpapasan langsung mencibir. Anak-anak bertelanjang dada berlarian, merubung, dan menyorakinya. Tapi Kumbara kelihatan acuh saja, bahkan semakin bersemangat melantunkan bait-bait syairnya. Orang-orang tua menarik anak mereka yang merubungi Kumbara. Sedangkan pemuda itu hanya memandanginya saja dengan sinar mata sayu. Hanya sekejap saja keceriaan terpancar di wajahnya, kemudian berganti dengan kemurungan yang menyaput wajahnya kembali. Kalau membaca syair, sana di gunung. Biar monyet-monyet terhibur. Bentak seorang perempuan tua yang kainnya kedodoran. Mending kalau bagus. Suaranya saja persis burung gagak. Sambung seorang perempuan lainnya mencibir. Kumbara memandangi orang-orang yang mencibir mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Sinar matanya redup dan sayu. Bibirnya terkatup rapat. Dengan lesu, dia berbalik dan melangkah pergi. Caci maki dan segala macam rutukan terdengar di sekitarnya. Pemuda itu terus berjalan perlahan-lahan dengan kepala tertunduk. Minggir, minggir. Tiba-tiba saja terdengar suara-suara keras berteriak disertai suara derap langkah kaki kuda. Kumbara menghentikan langkahnya dan kembali membalikkan tubuhnya. Pada saat itu, 4 orang penunggang kuda menerobos kerumunan orang desa yang tengah mencaci maki Kumbara. Orang-orang desa itu segera menyingkir memberi jalan. Kumbara memandangi 4 orang penunggang kuda itu. Sinar matanya terlihat sayu, namun memancarkan sesuatu yang sukar untuk dikatakan. Seorang penunggang kuda melompat turun. Gerakannya begitu ringan dan indah, pertanda memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi. Langkahnya tegap menghampiri Kumbara. Sudah berapa kali aku bilang, jangan kembali lagi ke sini. Bentak orang berwajah kasar dengan tubuh tegap berotot itu. Desa ini tempatku dilahirkan. Mengapa aku tidak boleh hidup di sini? Aku tidak pernah menyakiti orang lain, sahut Kumbara. Sudah, jangan banyak omong. Ayo cepat pergi, sebelum kurusak mukamu. Bentak orang berwajah kasar itu. Sekalipun kalian bunuh, aku tidak akan pergi dari desa ini. Dengus Kumbara tegas. Belum lagi hilang kata-kata Kumbara dari pendengaran orang berwajah kasar itu melepaskan cambuk yang membelit pinggangnya. Cambuk berwarna hitam pekat dengan ujungnya berbentuk ekor kuda itu langsung dihentakkan dengan kuat. Cetar. Ah! Kumbara memekik menahan sakit. Cambuk itu mendarat tepat di wajah Kumbara. Darah langsung merembes keluar dari kulit wajah yang sobek. Tapi Kumbara tetap berdiri tegak dengan sorot mata yang tajam. Laki-laki bertubuh kekar dan memegang cambuk itu kembali mengangkat senjata itu tinggi-tinggi ke udara. Tunggu. Tiba-tiba terdengar bentakan keras.
Laki-laki bertubuh tegap itu menghentikan ayunan cambuknya. Dia menoleh ke belakang dan langsung membalikkan tubuhnya, kemudian membungkuk di hadapan seorang pemuda yang usianya mungkin sebaya dengan Kumbara. Pemuda itu duduk di atas punggung kuda putih, diapit dua orang berbadan tinggi besar dan berotot. Wajahnya cukup tampan, namun sorot matanya demikian tajam. Bibirnya tipis dan selalu menunjukkan senyuman. Sikapnya terlihat angkuh, apalagi saat memamerkan ilmu meringankan tubuhnya ketika melompat turun dari kudanya. Ringan sekali gerakannya, dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun kakinya mendarat tepat di depan Kumbara. "Sebenarnya aku tidak ingin menyakitimu, kalau kau sedikit lunak," kata pemuda itu. Suaranya terdengar lembut namun mengandung arti yang sangat dalam. Kumbara tidak menyahut, namun pandangan matanya sangat tajam, menusuk langsung ke bola mata pemuda tampan di depannya. Dia tahu kalau pemuda itu sangat berpengaruh dan berkuasa di desa ini. Bahkan kekuasaannya melebihi kepala desa. Meskipun masih muda, dia seorang saudagar yang amat kaya dan sangat berpengaruh. Hampir seluruh tanah di desa ini miliknya. Semua orang di desa Komering Ilir ini menyebutnya Raden Gelagah. Padahal, pemuda itu bukan keturunan bangsawan. "Pergilah, sebelum orang-orangku habis kesabarannya," sambung Raden Gelagah. "Kau memang sangat berkuasa di sini. Baik, aku pergi tapi akan kembali membuat perhitungan pada kalian semua," sahut Kumbara tegas. Laki-laki yang memegang cambuk langsung mengangkat senjatanya dan siap menghantam Kumbara. Tapi Raden Gelagah cepat-cepat merentangkan tangannya untuk mencegah. Kumbara hanya menatap tajam, kemudian berbalik dan langsung melangkah pergi. Anak itu sudah berani kurang ajar, Raden," dengus laki-laki berwajah kasar itu seraya menurunkan cambuknya, lalu membelitkannya kembali di pinggang. "Biarkan saja dia pergi," kata Raden Gelagah kalem. "Tapi dia sudah berani mengancam. Dia cuma penyair miskin, tidak punya kekuatan apa-apa. Sudahlah, Naraka. Sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan. Waktu kita sudah terhambat hanya untuk mengurusi orang gila saja." Raden Gelagah berbalik dan melompat naik ke punggung kudanya. Naraka mengikuti. 4 ekor kuda pun kembali berpacu cepat membelah jalan desa Komering Ilir, menuju arah selatan. Penduduk desa yang menyaksikan semua kejadian itu, menarik napas lega. Mereka memang sudah tidak suka lagi terhadap Kumbara. Mereka berharap agar penyair gila itu benar-benar meninggalkan desa dan tidak kembali lagi. Di antara penduduk desa Komering Ilir itu, terlihat Ki Ampar. Laki-laki tua yang menjabat kepala desa itu hanya diam. Matanya memandang lurus ke punggung Kumbara yang melangkah gontai meninggalkan desa kelahirannya. "Kumbara, kalau saja kau ikuti semua kata-kataku, pasti nasibmu tidak semalang ini," desah Ki Ampar dalam hati. "Malang benar nasibmu, Kumbara." Waktu terus berjalan, namun terasa lambat. Kumbara berhenti melangkah setelah sampai di tepi sungai besar yang berair keruh kecoklatan. Sungai itu menjadi pembatas antara desa Komering Ilir dengan desa Sindang Laga. Kumbara berdiri mematung memandang ke seberang sungai. "Kalau saja aku punya ilmu silat, sudah kuhajar mereka semua," gumam Kumbara memberengut. Tangannya terangkat menyentuh luka di wajahnya. Dia meringis merasakan perih pada lukanya. Darah sudah mulai mengering. Dan memang, luka itu hanya menyobek kulitnya saja. Tidak seberapa parah, tapi cukup menyakitkan. Lebih-lebih hati pemuda itu. Begitu sakit terbalut dendam. Sebuah sampan terapung di tengah-tengah sungai. Di atas sampan itu duduk seorang perempuan tua dengan baju kumal penuh tambalan. Kumbara memperhatikan perempuan tua itu yang tengah mengayuh sampan. Sepertinya sampan itu sengaja diarahkan ke tepi. Kumbara masih terus memperhatikan sampai sampan itu benar-benar menepi di depannya. Perempuan tua itu melompat keluar dari sampannya dan menariknya ke tepi. Tapi sampan itu tidak juga bergerak. Tanpa pikir panjang lagi, Kumbara bergegas menghampiri dan segera membantu perempuan tua itu menarik sampan ke tepi. "Terima kasih," ucap perempuan tua itu setelah sampannya berada di daratan. "Sama-sama, Nek," sahut Kumbara. Perempuan tua itu merayapi wajah Kumbara yang penuh bekas luka goresan.
Keningnya yang berkerut, semakin dalam kerutannya melihat luka di wajah Kumbara. Darah kering masih menempel jelas dan tampaknya luka itu masih baru. "Ada apa dengan diriku, Nek?" tanya Kumbara jengah dipandangi terus seperti itu. "Siapa yang melukai mukamu?" tanya perempuan tua itu tanpa menjawab pertanyaan Kumbara. "Ah, hanya tergores ranting, Nek," sahut Kumbara berdusta. "Coba kulihat." Kumbara mau menolak tapi perempuan tua itu sudah menjulurkan tangannya memeriksa luka di wajah pemuda itu. Kumbara hanya diam saja. Terdengar suara berdecak dari bibir perempuan tua itu. Kepalanya yang ditumbuhi rambut putih menggeleng-geleng. "Tidak parah tapi akan meninggalkan bekas yang tidak akan hilang seumur hidup," kata perempuan tua itu seperti bicara pada diri sendiri. "Nenek mau kemana?" Kumbara mengalihkan perhatian perempuan tua itu. "Ke desa Komering Ilir," sahut perempuan tua itu. "Kau sendiri?" Kumbara tidak segera menjawab. Kepalanya kemudian menggeleng beberapa kali. Sinar matanya kini redup tanpa cahaya sedikit pun. Kembali perempuan tua itu memandanginya. "Kalau kau tidak punya tujuan, sebaiknya ikut aku saja. Cucuku pasti bersedia menerima kedatanganmu." "Kau anak yang baik," kata perempuan tua itu lembut suaranya. "Terima kasih, Nek," ucap Kumbara bernada menolak. "Jangan sungkan, anak muda. Meskipun aku dan cucuku hidup serba kekurangan, tapi kau bisa tinggal bersama kami," desak perempuan tua itu. "Cucu nenek tinggal di desa Komering Ilir?" tanya Kumbara. "Benar." "Ah, tidak usah, Nek. Permisi." Kumbara cepat melangkah pergi. Sementara perempuan tua yang memakai baju kumal penuh tambalan itu semakin heran saja. Dipandanginya pemuda itu dengan benak bertanya-tanya. Kemudian dia melangkah pergi setelah Kumbara berjalan cukup jauh. Namun kepalanya terus dipenuhi berbagai macam pertanyaan akan sikap Kumbara yang dirasanya sangat aneh itu. Senja mulai merayap turun. Kesibukan di desa Komering Ilir berangsur-angsur reda. Sebagian penduduk sudah meninggalkan pekerjaannya masing-masing. Seorang perempuan tua berbaju kumal penuh tambalan berjalan terlatih-tatih, dibantu sebatang tongkat berkeluk dari bahan kayu hitam. Perempuan tua itulah yang bertemu Kumbara di tepi sungai tadi. Langkahnya agak terseok menuju sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu dan beratapkan daun rumbia. Seorang laki-laki berusia sekitar 20 tahunan muncul dari dalam rumah itu, tepat di saat perempuan tua itu tiba di depan pintu. Laki-laki muda bertubuh kurus tampak terkejut. "Nenek," serunya terkejut. Pemuda itu segera membantunya berjalan dan membawanya masuk ke dalam. Sebuah kursi kayu berdebu kini jadi tempat duduk perempuan tua itu. Sebuah pelita kecil dari minyak jarak tergantung di tengah-tengah ruangan yang sempit. Cahayanya begitu redup seolah-olah hendak padam. "Kenapa tidak memberi kabar dulu kalau ingin datang?" Nada suara pemuda kurus itu seperti menyesal. "Nenek kan bisa titip pesan pada penduduk yang pergi ke desa Sindang Laga." "Aku belum jompo, Baruna," sahut perempuan tua itu yang dikenal oleh seluruh penduduk desa Komering Ilir dengan nama Nek Selong. "Tapi, paling tidak aku bisa menjemputnya di tepi sungai, Nek. Sudah ada yang membantuku menarik sampan ke tepi." "Siapa?" "Ah, aku lupa menanyakan namanya. Tapi dia sangat baik, membantuku tanpa kuminta." "Sayang, pemuda itu tidak bersedia kuajak singgah ke sini." "Sayang sekali. Padahal, dia bisa singgah di sini. Atau kalau dia mau bisa juga tinggal beberapa hari di sini. Aku juga sudah menawarkan begitu. Tapi, kenapa, Nek? Dia kelihatan sangat aneh. Begitu kukatakan bahwa cucuku tinggal di sini, dia langsung pergi begitu saja." Baruna diam merenung. "Yang aku heran, mukanya penuh luka. Aku sempat memeriksa luka-lukanya. Sepertinya terkena sayatan senjata yang mengandung racun ringan, tapi tidak mematikan. Hanya saja akan membuat cacat kulitnya seumur hidup," kata Nek Selong setengah bergumam. "Benar itu, Nek." Baruna kelihatan terkejut. "Iya. Kenapa kau kaget?" "Tidak ada orang lain yang mukanya penuh goresan kecuali Kumbara. Dia orang malas yang bisanya hanya membaca syair." "Hah, tapi kasihan juga, Nek. Hidupnya sebatang kara, tidak punya tempat tinggal, dan..." "Ya oh, begitulah kalau semua orang sudah tidak menyukainya.
Paling-paling aku hanya bisa merasa kasihan saja, kata Baruna pelan. Jadi, dia juga penduduk desa ini. Nek Selong ingin menegaskan. Ya, tapi sekarang tidak lagi. Raden Gelagah sudah mengusirnya. Kumbara dianggap biang kekacauan dan selalu menimbulkan keresahan. Padahal, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan. Apalagi sampai merugikan orang lain. Entahlah, aku sendiri tidak mengerti kenapa semua orang membenci dan menjauhinya seperti melihat anjing buduk berpenyakitan. Kumbara, Nek Selong bergumam pelan. Ada apa, Nek? Tanya Baruna. Ah, tidak. Oh, ya. Bagaimana dengan kemajuan olah kanuraganmu? Nek Selong mengalihkan pembicaraan. Lumayan, Nek. Tapi, wajah Baruna berubah mendung. Ada apa? Tanya Nek Selong. Kau mendapat kesulitan. Kesulitan dalam latihan tidak ada, Nek. Hanya ini. Apa? Badanku kenapa tidak menjadi kekar juga? Padahal aku selalu giat berlatih. Semua jurus yang nenek ajarkan sudah aku kuasai penuh. Nada suara Baruna terdengar mengeluh. Kau menyesal dengan badanmu yang kurus krempeng itu, Baruna. Aku ingin seperti pemuda lainnya, Nek. Punya badan kekar, berisi dan otot menonjol. Aku pasti bisa bekerja pada Raden Gelagah, dan tidak terus-terusan hidup miskin, selalu kekurangan. Semua orang selalu menganggapku lemah, dan tidak ada yang mau mempekerjakanku, keluh Baruna. Baruna, sudah berapa kali kukatakan, jangan suka mengeluh dan menyesali diri. Lagi pula aku mengajarkan jurus-jurus olah kanuragan bukan untuk bekerja jadi tukang pukul. Lebih-lebih buat Raden Gelagah. Lebih baik kau tetap kurus begitu daripada buang tenaga buat orang macam Raden Gelagah. Nek, semua orang di sini selalu menginginkan begitu. Mereka merasa bangga kalau bisa bekerja pada Raden Gelagah. Mereka semua tolol. Agak keras suara Nek Selong. Nek, mengapa nenek selalu menganggap semua orang di sini tolol? Kenapa nenek tidak mengizinkan aku bekerja pada Raden Gelagah? Kenapa, Nek? Nek Selong tidak segera menjawab. Dia hanya menarik napas panjang, kemudian bangkit berdiri. Tanpa berkata-kata lagi, perempuan tua itu kemudian merebahkan diri di atas balai-balai bambu yang beralaskan tikar daun pandan. Bangunkan aku tengah malam nanti. Aku ingin lihat, sampai di mana kau menguasai jurus-jurus yang telah kuturunkan, pesan Nek Selong. Baik, Nek, sahut Baruna lirih. Baruna masih duduk diam memandang keluar dari pintu yang terbuka. Saat itu, di luar sana kegelapan sudah menyelimuti seluruh desa Komering Ilir. Baruna benar-benar tidak mengerti. Setiap kali dia menanyakan perihal itu, neneknya selalu menghindar. Macam-macam dugaan dan pertanyaan muncul. Dan semuanya tidak ada yang bisa terjawab. Baruna hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Selanjutnya episode Penyair Maut bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.